tes DNA. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. Bisakah ente orang menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang? Kalau Habib Bahar itu memang tidak mau tes DNA, ya udah nggak mau, selesai di situ, nggak apa-apa gitu. Nggak usah sampai menghina dan menistakan Nabi Muhammad. Kan dalam Islam membongkar makam kemudian ngambil sampel darah atau hal yang semacam itu kan sebenarnya adalah penistaan terhadap jenazah, dan sesuai syariat Islam itu nggak boleh, itu terlarang keras. Siapa yang lebih mulia, Ka'bah ataukah makbarahnya Nabi? Ka'bah atau kuburnya Nabi yang lebih mulia? Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah lebih mulia. Tetapi kalau dilihat dari sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu lebih mulia ribuan jutaan kali daripada Ka'bah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Habib Bahar bin Smith tidak mau tes DNA, maka ada yang mau ternyata, yaitu Najwa Shihab. Jadi kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata Najwa Shihab itu kecil kemungkinan berasal dari silsilah Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena 50% DNA-nya justru berasal dari Asia Selatan, dalam hal ini adalah India. Jadi beliau keturunan India ya, 50%-nya. Kemudian sekitar 20%-an itu adalah keturunan dari Afrika Selatan, suku Berber, Afrika Utara, suku Berber. Kemudian berikutnya sampai keturunan Arab itu hanya 2,2%. Jadi keturunan Arab aja hanya 2%, keturunan Nabi kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil dari itu. Serta hasil tes DNA dari peserta umum terpilih. Apa yang kita dapatkan? Najwa Shihab. Semua di luar dugaan. Najwa memiliki sekitar 10 pola leluhur genetik. Dominansinya 48,54% Asia Selatan. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Afrika Utara 26,8%. Disusul dengan Asia Timur, Afrika diverse, itu berarti adalah dari Afrika yang kemudian tinggal di daerah-daerah lain, Eropa Utara, dan lainnya. Kalau mau dilihat, harus dicari-cari itu kemana darah Arabnya. Kata Rasulullah apa? Yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Disclaimer yang penting adalah bahwa siapapun orang-orang yang mempertanyakan silsilah habaib di Indonesia itu bukan orang-orang yang membenci habaib, bukan orang-orang yang membenci Nabi dan keluarganya dan keturunannya, bukan, tapi mereka justru adalah orang yang sangat menyayangi, sangat menghormati dan sangat mencintai para habaib itu. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Habib palsu lah, Habib Yaman, Habib apa? Oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat. Bahar bin Smith dibilang, oh, Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Nagoba. Anak tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib ya dan lain sebagainya, Habib Ja'far juga dan sebagainya. Itu adalah generasi ke-36 sampai 39. Oh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Anak waktu itu baru bangun tidur. Yang bener anak 38, bukan 28. Saya Muhammad dari 29. Saya Muhammad dari 29. Saya tidak kakek, saya tidak tahu. Anak yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Nah, 1500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah adalah sekitar 50
sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Kalau seperti ini, maka ya tetap masuk akal sih, tapi susah untuk menerimanya karena artinya rata-rata habaib itu baru punya keturunan di usia 41 tahun. Kan ini ya masa kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dirata-ratakan panjang 1500 tahun, rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun, itu sebenarnya agak kurang srek gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Apalagi ditambah dengan kesulitan yang lain, bahwa di zaman dulu sebelum tahun 1800-an, kebanyakan orang menikah di usia yang sangat belia, antara 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Begitu. Itu umumnya segitu. Kalau misalkan pernikahan itu terjadi di umur 11, 12, 13, 14, dalam kurun waktu 1500 tahun rata-ratanya mereka menikah punya anak di usia 40 tahun atau punya generasi berikutnya di usia 40 tahun, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang melenceng gitu, nggak sesuai kalkulasi begitu. Nah, jadi ayo kita lihat misalkan apa masalahnya itu. Hasil-hasil yang kita peroleh itu sebenarnya bisa dijadikan landasan untuk bisa memahami Indonesia itu seperti apa sih gitu. Sudah tahu bahwa kita beragam. Kalau kita beragam tetapi sebenarnya sumbernya satu, mengapa satu sama lain masih merasa bahwa ada superiority? Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah, jangankan beliau, Habib-Habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya, ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Man afdal, syarif, atau alim yu'mal bi'ilmi. Mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia, seorang Habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Kemuliaan nasab ya dengan kemuliaan ilmu ini jangan dibandingkan. Ini nggak apple to apple. Kemuliaan nasab ada sendiri, ya mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu ada sendiri. Jangan dibenturkan. Ini nggak apple to apple, keliru ini. Kita itu pada dasarnya tuh semuanya sebenarnya sama. Cuma pemahaman kita belum sampai ke situ bahwa ada persamaan di antara kita semua, dan perbedaan itu kecil adanya. Riwayah syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Dulu ada sebuah zaman disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kesesatan, zaman kezaliman, zaman kegelapan. Jadi yang seperti ini ya, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam, gak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Nabi punya pelanjut yang namanya Fatimah itu ketika beliau berusia 34 tahun. Kemudian Fatimah berlanjut ke Hasan itu 19 tahun usianya. Husain ke pelanjut berikutnya yaitu Ali Zainal Abidin itu 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin ke Muhammad Al-Baqir itu 17 tahun. Kemudian Al-Baqir ke Ja'far Shadiq itu 26 tahun. Setelah dijumlah jambleh diambil rata-ratanya, itu ternyata rata-rata generasi itu berpindah di usia 26 tahun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya rata-ratanya itu adalah 26 tahun. Wajar, normal, masuk akal. Iya kan? Semuanya masuk akal. Gak ada yang sampai 40 tahun. Tetapi setelah Ahmad bin Isa yaitu Ubaidillah, nah di sini adalah masalahnya. Jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi?
Pada masa berikutnya dari Ubaidillah itu menjadi sangat berbeda. Misalkan Ahmad bin Isa ke Ubaidillah itu 40 tahun rentang perbedaannya. Kemudian Ubaidillah ke Ali anaknya itu 30 tahun, Ali ke Alwi 20 tahun, Alwi ke Muhammad 40 tahun, Muhammad ke Alwi generasi berikutnya itu 60 tahun. Kemudian Alwi ke Ali 20 tahun, generasi berikutnya Alwi ke Muhammad 30 tahun, Muhammad ke Ali 30 tahun, Ali ke Muhammad 34 tahun, Muhammad ke Alwi 26 tahun, Alwi ke Said Ali itu 50 tahun, Said Ali ke Muhammad generasi selanjutnya itu 55 tahun. Artinya ada di antara mereka itu yang baru punya anak setelah 60 tahun, setelah 55 tahun, setelah 50 tahun dan sebagainya. Dan ini rata-rata ke bawahnya gitu. Jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah, menjadi sesuatu yang aneh. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, kalau dia mati dalam keadaan membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat akan Allah bangkitkan dia, Allah kumpulkan dia bersama golongan-golongan Yahudi. Ditambah lagi, kalau misalkan Baraya melihat, mengecek silsilah itu, di situ selalu ada juga yang aneh, yaitu angka tahun dari kelahiran orang-orang yang tanpa sanad tadi itu, ya menurut Pak Imaduddin tanpa sanad itu selalu berangka tahun genap sempurna. Jadi dalam hal ini maka kita menemukan ada tiga aspek yang benar-benar meragukan silsilah para habaib di Indonesia. Yang pertama itu adalah tes DNA. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan, darah keberanian. Kemudian yang kedua itu adalah dari rantai sanad yang biasa digunakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, itu ternyata sanadnya terputus, baru muncul tahun 1800-an, bahkan sudah dibantah sanadnya, bukan hanya terputus tapi terbantah sanadnya dari kitabnya Fakhrur Razi dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang ketiga, secara kalkulasi hitung-hitungan generasi, ternyata generasi para habaib itu jauh lebih tua dan jauh lebih panjang daripada generasi-generasi manusia di seluruh dunia. Rata-rata lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Nah, ini kenapa malah membuat syarat yang begitu tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Nggak akan ada kaum muslimin di seluruh dunia yang memenuhi syarat itu, karena nggak akan ada mau menistakan Nabi Muhammad gitu. Kenapa kalau nggak mau ya nggak mau, kenapa harus menistakan juga sebagai persyaratannya gitu? Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Matahabbahum mahabbahullah. Siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya. Nah, orang-orang tadi ini, orang-orang yang memanfaatkan gelar Habib tadi ini, mengeksploitasi ayat Al-Quran, hadis-hadis tentang kewajiban mencintai dan mengikuti Ahlul Bait, dieksploitasi kepada dirinya. Ahlul Bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ini yang jadi bahaya juga. Karena apa? Kewajiban mencintai Ahlul Bait, kewajiban mengikuti Ahlul Bait, itu semua kitab-kitab agama Islam ada. Ahlul Bait Nabi yang Allah sucikan, ini Al-Quran, Mbak. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah mensucikan Ahlul Bait Nabi sesuci-sucinya. Itu hanya Habib nama saja. Itu nama, dia bukan gelar. Tapi kalau gelar itu dia bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dia bisa mengayomi masyarakat. Ketika dia justru memprovokasi masyarakat, mendoktrin umat dengan ditekankan bahwa kamu harus cinta kepada Habib, doktrin-doktrin ini membuat orang tidak rasional akhirnya. Habib yang buruk pun dia dukung karena ada doktrin agama. Bagi orang-orang yang pengen suhro, pengen tenar dengan menghina, mencaci, memaki ana, silahkan hina, caci, maki ana sesuka ente orang. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah membungkam saya punya mulut. Mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun. Ketika gelar Habib ini ditempelkan di sembarangan orang asal dia keturunan Nabi, maka ini akan menjadikan setiap perilaku buruk dari zuriyah dan dianggap dia sebagai Habib. Ngomong jorok, caci maki,
tapi tetap distempel sebagai Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ngaji Milenial. Sobat sekalian, Habib rasa jagoan Bahar bin Smith sukses membuat heboh dan polemik di jagat media sosial dengan pernyataan kontroversinya yang menantang untuk mengetes DNA-nya dengan DNA Nabi Muhammad SAW. Hal itu untuk membuktikan bahwa Bahar Smith betul-betul merupakan seorang Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahar Smith menjawab tantangan pihak yang meragukan gelar habaib dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Sebelumnya seorang pemuka agama bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menantang para habaib Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa mereka adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, kata Kiai Haji Imaduddin. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silakan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab. Tandasnya, Bahar Smith pun pantang mundur. Dia pun menerima tantangan itu. Dia mengaku bersedia dites DNA-nya untuk kemudian disamakan dengan DNA Nabi Muhammad. Enggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut. Boleh kita tes DNA. Ana yang mau duluan tes DNA, tapi dengan beberapa syarat, kata Bahar. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu tes DNA menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Jelas Bahar Smith. Menanggapi syarat yang diajukan Bahar Smith, pegiat media sosial Guru Gembul melontarkan kritik pedas buat penceramah kontroversial ini yang mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Guru Gembul menegaskan, makam Nabi Muhammad jelas tidak bisa diutak-atik oleh siapapun, apalagi makam itu dibongkar hanya untuk membuktikan seorang Bahar Smith adalah Habib. Guru Gembul menegaskan, setiap orang yang mau macam-macam dengan makam Nabi, maka dirinya jelas berhadapan dengan seluruh umat muslim di dunia. Mereka jelas tak menerima ide Bahar Smith. Karena siapapun yang mau merusak, yang mau menggali, yang mau membongkar makam Nabi Muhammad SAW akan berhadapan dengan para umat Islam yang ada di seluruh dunia ini. Tegasnya, Guru Gembul melanjutkan, dalam Islam tidak dikenal adanya pembongkaran makam. Itu adalah kegiatan yang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Pembongkaran makam masih bisa dimaklumi jika ada hal-hal mendesak saja. Bagi Guru Gembul, untuk membuktikan apakah Bahar Smith benar-benar keturunan Rasulullah, tak perlu sampai harus membongkar makam Rasulullah. Guru Gembul menjelaskan bahwa Najwa Shihab, anak dari ahli tafsir Indonesia Profesor Quraish Shihab, juga pernah melakukan tes DNA tanpa harus membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Najwa Shihab merupakan sosok wanita sukses yang dipandang punya pemikiran cerdas dan sikap yang tegas. Wanita yang mengawali karir sebagai jurnalis ini juga terlahir dari keluarga terpandang. Ya, keluarga Najwa Shihab bukanlah orang sembarangan. Namun fakta mencengangkan kembali terkuak usai hasil tes DNA Najwa Shihab dikabarkan kepada publik. Sikap cerdas Najwa Shihab tentu tak jauh dari ayahnya yang merupakan cendekiawan muslim dan ulama terkemuka tanah air, Muhammad Quraish Shihab. Dirunut dari garis keturunannya, keluarga dari Najwa Shihab merupakan keturunan Arab Quraisy Bugis yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab yang terpelajar. Ini keunikan dari asal-usul DNA yang ia miliki akhirnya terkuat. Najwa Shihab
ternyata memiliki 10 fragmen DNA dari 10 leluhur yang berbeda. Hal itu didasarkan pada sebuah penelitian bertajuk Penelusuran Leluhur Orang Indonesia Asli yang dilakukan oleh majalah sejarah online Historia.id. Najwa Shihab, mungkin kita tahu, dia anak dari Pak Quraish Shihab yang merupakan keturunan Arab. Tapi ternyata setelah diteliti, ia punya 10 DNA dari berbagai leluhur. Ucap Profesor Herawati Sudoyo, ahli genetika dari lembaga Eijkman yang terlibat dalam penelitian itu. Berdasarkan hasil riset tersebut, Najwa Shihab memiliki fragmen DNA dari moyang Afrika Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Afrika, Eropa Utara, diaspora Asia, diaspora Afrika, dan diaspora Eropa. Najwa mempunyai gen Asia Selatan dari daerah India, Pakistan, Bangladesh yang paling besar. Kemudian dia punya gen Afrika Utara dan Eropanya. Ucap Profesor Herawati Sudoyo. Disebutkan di dalam tubuh Najwa ada 48,54% gen Asia Selatan dan 26,81% gen Afrika Utara. Selain itu, Najwa punya 6,06% gen dari Afrika, Mozambik, 4,19% gen Asia Timur, Tiongkok, 4,15% gen dari diaspora Afrika, 3,48% gen dari Timur Tengah atau Arab, 2,20% gen dari Eropa Selatan atau Portugis, 1,91% gen dari Eropa Utara, 1,43% gen dari diaspora Asia, Asia Amerika, dan 1,22% gen dari diaspora Eropa, Puerto Rico. Penelitian itu didapat melalui uji sampel liur dan langit-langit mulut, belakang lidah, dan pinggiran gusi. Dari hasil ini, anggapan orang Arab yang melekat pada diri Najwa Shihab sedikit bisa ditampi. Memang, secara garis keturunan ayahnya memiliki keturunan Arab langsung. Kakaknya, Habib Abdurrahman Shihab, bahkan merupakan putra seorang juru dakwah dan tokoh pendidikan kelahiran Hadramaut, Yaman, bernama Habib Ali bin Abdurrahman Shihab yang kemudian hijrah ke Batavia. Kendati begitu, berdasarkan penelitian DNA, gen Arab yang Najwa miliki hanyalah 3,48% saja. Penelitian ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang beberapa waktu belakangan termakan politik identitas sehingga berdampak buruk dalam struktur sosial. Selain itu, seorang pengacara, Mu'anas Al-Aidid, ikut mengomentari pernyataan Bahar bin Smith yang menantang untuk menggali kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuktikan kalau dirinya memang cucu Nabi. Mu'anas kemudian menegaskan bahwa tes DNA tidak harus diambil dengan sampel darah, tapi bisa juga dari rambut. Ia kemudian menyinggung musisi Opik yang menyimpan satu helai rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa bongkar makam Nabi? Tes DNA tak harus ambil sampel darah. Betul, bisa dari rambut. Banyak negara yang simpan rambut Nabi, termasuk di Indonesia ada Opik artis religi. Tes aja dulu. Nah, si Bahar paham nggak beginian? Tanyanya dikutip dari cuitan akun @muanas_alaidit yang diunggah pada Jumat 14 April 2023 lalu. Selain itu, Mu'anas juga merasa kalau pernyataan itu keluar dari mulut orang-orang di luar lingkup Bahar Smith, pasti sudah didemo oleh kelompoknya. Ia sendiri seolah masih meragukan kalau murid Rizik Syihab itu benar-benar keturunan Nabi. Ia menyampaikan ngaku cucu dan keturunan Nabi demi tes DNA. Dia tega malah maunya gali kubur manusia yang paling diagungkan dan dimuliakan, baginda Nabi. Andai bongkar makam Nabi bukan darinya dan kelompoknya, sudah pasti dituduh penista agama. Bahkan bisa demo mereka berjilid-jilid sampai yang nuntut makam Nabi dibongkar di penjara. Kalau si Bahar benar duriah,
Gak mungkin dia sekejam dan sejahat itu, malah usulkan agar makam Nabi yang katanya dicintainya mesti digali kuburnya. Kok justru datang dari yang ngaku-ngaku keturunannya? Sambung Mu'anas. Mu'anas kemudian menceritakan kisah Nabi Sulaiman ketika ada dua orang ibu yang mendatanginya dan memperebutkan satu bayi. Kedua ibu sama-sama mengakui sebagai ibu kandungnya. Nabi Sulaiman malah berencana membelah bayi menjadi dua bagian. Belakangan bayi diserahkan kepada yang justru menolak usulan Nabi Sulaiman karena hal itu bisa membunuh anaknya, sehingga Nabi Sulaiman berkeyakinan inilah ibu kandungnya dan anaknya darah dagingnya. Tandas Mu'anas. Oleh karena itu Mu'anas merasa seharusnya Bahar Smith yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW ke-29 itu melakukan hal yang sama seperti Nabi Sulaiman, bukan justru menyerukan untuk membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Bahar mestinya begitu, bukan sebaliknya. Untungnya apa ngotot terus, jualan nasab, ngaku cucu atau keturunan sampai mesti bongkar dan rusak makam Nabi untuk buktikan karena ada tantangan, padahal banyak cara lain. Itu pun kalau si Bahar mau. Pungkas Mu'anas Al-Aidid. Sobat milenial, sebagai penutup, mari kita simak uraian selengkapnya dari Guru Gembul mengenai tantangan tes DNA oleh Bahar Smith ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Seorang ulama bernama Imaduddin Usman dari Banten itu kemarin melakukan sebuah kajian dan penelitian ilmiah terhadap silsilah para habaib di Indonesia. Apakah mereka memiliki hubungan keturunan dengan Nabi atau tidak? Setelah menelusur berbagai kitab-kitab silsilah, ada 9 kitab yang ditelaah dan ada beberapa yang lainnya yang merupakan pemandu dan pendamping. Akhirnya beliau memberikan kesimpulan bahwa silsilah para habaib itu terputus kepada Nabi Muhammad, atau tidak valid, atau tidak ilmiah, atau kemungkinannya sangat kecil untuk benar-benar tersambung. Nah, karena itu maka beliau menyarankan agar para habaib itu melakukan tes DNA saja untuk membuktikan garis keturunan itu. Nah, ini kemudian ditanggapi dengan agak berang oleh Pak Habib Bahar bin Smith. Beliau mengatakan, saya bisa aja, saya boleh aja untuk menerima tantangan tes DNA, tapi ada 2 syarat. Salah satu syaratnya itu adalah bongkar makam Nabi Muhammad, ambil sampel darahnya, kemudian tes DNA bareng sama saya, nyambung atau enggak gitu ya. Saya sih sebenarnya agak keberatan dengan ini. Kenapa seperti itu? Ya maksudnya gini, kalau Habib Bahar itu memang tidak mau tes DNA, ya udah nggak mau, selesai di situ, nggak apa-apa gitu. Nggak usah sampai menghina dan menistakan Nabi Muhammad. Kan dalam Islam membongkar makam kemudian ngambil sampel darah atau hal yang semacam itu kan sebenarnya adalah penistaan terhadap jenazah, dan sesuai syariat Islam itu nggak boleh, itu terlarang keras. Nah, ini kenapa malah membuat syarat yang begitu tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Nggak akan ada kaum muslimin di seluruh dunia yang memenuhi syarat itu, karena nggak akan ada mau menistakan Nabi Muhammad gitu. Kenapa? Kalau nggak mau ya nggak mau, kenapa harus menistakan juga sebagai persyaratannya gitu. Lagian Pak Habib Bahar bin Smith kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang meragukan silsilah habaib di Indonesia itu kalau tidak orang Yahudi, orang sesat, ya orang anak zina gitu. Dia akan mengatakan seperti itu. Ya nggak usah juga disebutkan seperti itu, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kalaupun Habib Bahar bin Smith tidak mau tes DNA, maka ada yang mau ternyata, yaitu Najwa Shihab. Mbak Nana itu tahun 2019 dites DNA oleh seorang pakar genetika di Indonesia, yaitu namanya adalah Ibu Dr. Herawati Sudoyo. Nah, hasil dari tes DNA itu menunjukkan bahwa ternyata Najwa Shihab itu kecil kemungkinan berasal dari silsilah Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena 50% DNA-nya justru berasal dari Asia Tengah, Asia Selatan, dalam hal ini adalah India. Jadi beliau keturunan India ya, 50%-nya. Kemudian sekitar 20%-an itu adalah keturunan dari Afrika Selatan, suku Berber, Afrika Utara, suku Berber. Kemudian berikutnya sampai keturunan Arab itu hanya 2,2% gitu. Jadi keturunan Arab aja hanya 2%, keturunan Nabi kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil dari itu.
Nah, ya kalau Ibu Najwa Shihab, Pak Quraisy Shihab dan sebagainya kan sebenarnya nggak jadi masalah. Tetapi kemudian kan banyak juga akhirnya yang menentang penelitian ini, yang menganggap begini dan begitu. Ini kan masalahnya silsilahnya sudah tertera dalam Rabithah Alawiyah dan sebagainya. Nah, di episode ini kita akan sama-sama bahas tentang bagaimana orang yang meragukan tentang silsilah para habaib di Indonesia. Ayo selengkapnya kita mulai. Sebuah disclaimer yang penting adalah bahwa siapapun orang-orang yang mempertanyakan silsilah habaib di Indonesia itu bukan orang-orang yang membenci habaib, bukan orang-orang yang membenci Nabi dan keluarganya dan keturunannya, bukan, tapi mereka justru adalah orang yang sangat menyayangi, sangat menghormati dan sangat mencintai para habaib itu. Kenapa seperti itu? Ya sama seperti kebanyakan atau seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin di seluruh dunia itu sangat-sangat mencintai hadis Nabi, dan karena itu maka mereka harus melakukan verifikasi yang sejelas-jelasnya terhadap hadis Nabi itu, karena mereka tidak mau menyampaikan sesuatu yang diklaim sebagai sabda Nabi ternyata bukan, kan seperti itu. Karena itu rantai sanad itu menjadi benar-benar penting, menjadi benar-benar mutlak. Bahkan para kritikus hadis itu menyepakati satu aturan bahwa kalau ada berita benar tetapi sanadnya meragukan, maka lebih baik ditinggalkan saja, karena tahu dari mana kita sanad itu benar atau tahu dari mana berita ini benar atau salah itu dari sanadnya, seperti itu. Bukan sanad keilmuan ulama bersanad, bukan, tapi sanad rantai perawinya gitu, yang hadis yang semacam itu. Nah, karena itu maka orang-orang yang mempertanyakan silsilah habaib itu bukan berarti membenci, tapi mereka benar-benar ingin mensucikan, agar ketika mereka misalkan harus sun tangan salaman gitu ya, sun kaki gitu, kemudian berjalan di depannya sambil dengan lutut saja dan sebagainya, itu mereka hadapkan hanya kepada keturunan Nabi. Jangan sampai mereka sudah sun tangan apa segala rupa, ternyata yang mereka sun tangannya itu adalah keturunan Genghis Khan gitu, atau keturunan Qin Shi Huangdi gitu, atau keturunan Julio Caesar, kan nggak seperti itu. Nah, karena itu maka silsilah itu harus dibuat sebersih-bersihnya. Begitulah kurang lebihnya. Nah, bagaimana silsilah itu bisa kita ketahui benar salahnya? Ya tentu saja sudah dituliskan dalam Rabithah Alawiyah yang para habaib itu datang ke Nusantara sekitar tahun 1880-an sampai 1940-an, dan mereka semua sudah memiliki yang tadi itu silsilah keluarga sampai ujung-ujungnya adalah Nabi Muhammad begitu. Dan kemudian oleh Rabithah Alawiyah itu tahun 1900 awalan itu kemudian disusun ulang semuanya, disatu-satukan gitu, dan sampai sekarang mereka juga masih melakukan penelusuran dan penyusuran itu. Sampai sekarang ada yang terbukti habaib yang palsu, ada terbukti yang habaib yang salah begitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, tetapi di antara sekian banyak orang itu pada akhirnya ada yang mencoba untuk meneliti Rabithah Alawiyah itu. Jangan-jangan di situ tuh ada yang salah. Misalkan kita simak silsilah-silsilah dari habib yang sangat terkenal di Indonesia. Misalkan Habib Bahar bin Smith itu adalah keturunan Nabi ke-37, walaupun beliau juga sempat mengaku bahwa keturunan ke-29. Tapi ternyata dalam Rabithah Alawiyah itu diakui sebagai Habib ke-37. Kemudian Habib Ja'far itu keturunan ke-38, Habib Rizik Syihab itu keturunan ke-39, kemudian Habib Lutfi itu keturunan ke-38 dan lain sebagainya. Ya kebanyakan ada dalam rentang 36, 37, 38, 39 gitu ya. Nah, ini misalkan kita ambil contoh bahwa Habib Rizik Syihab itu diambil dari Fatimah, punya anak namanya Hussein, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Bakir, kemudian Ja'far Shadiq, kemudian Ali Uraidi, kemudian Muhammad An-Nakib, kemudian Isa Arumi, kemudian Ahmad Al-Muhajir, kemudian Ubaidillah, kemudian Alwi Alawin, dan seterusnya sampai ke 38-nya itu adalah Habib Rizik Syihab. Nah, dari situ itu ada masalah menurut Pak Imaduddin Usman yang tadi itu. Apa masalahnya? Sejak silsilah ke-10 yaitu Ubaidillah sampai ke bawah-bawahnya itu tidak pernah tercatat dalam silsilah, dalam kitab-kitab silsilah di zaman dulu, gak pernah ada. Yang ada yang mencantumkan Ubaidillah sebagai leluhurnya Habib Rizik dan lain sebagainya sampai sekarang itu baru ada silsilahnya itu tahun 1900-an, tahun 1800-an, adalah yang mungkin tahun 1700-an. Ke belakangnya itu tidak pernah ada nama yang namanya Ubaidillah itu. Jadi bahkan di abad ke-5 Hijriah atau sekitar tahun 1100 Masehi itu ada seorang ulama namanya adalah Fakhrur Razi yang kemudian menulis silsilah kenabian, silsilah keturunan Nabi, dan menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah.
punya anaknya itu adalah Muhammad, kemudian Ali, kemudian Husain, 3 itu saja, dan tidak ada lagi yang namanya Ubaidillah. Dan karena itu maka Ubaidillah ini adalah anak dari siapa? Ini tidak pernah tertera dalam risalah, dalam kitab-kitab silsilah manapun dalam sejarah, dan baru nongol itu tahun 1700-an, tahun 1800-an, dan kemudian diklaim sama habaib-habaib zaman sekarang. Artinya ini sanadnya terputus. Jadi kalau misalkan kita ngambil verifikasi hadis yang standar seperti yang digunakan oleh Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud dan sebagainya, maka ini sanad ini telah terputus dari zaman Ar-Razi, Fahru Razi itu sampai tahun 1800-an. Berarti sekitar 700-800 tahunan kosong, hilang, tidak ada, tiba-tiba muncul ada nama itu masuk ke dalam silsilah kenabian gitu. Nah, maka di sini masalahnya double, kecacatannya itu adalah ganda. Kenapa? Yang pertama itu adalah bahwa Ubaidillah, nama Ubaidillah itu tidak pernah tercatat dalam kitab silsilah manapun sebelum tahun 1700-an, sebelum tahun 1800-an. Itu yang pertama, tidak tercatat, sanadnya putus. Yang kedua, justru malah kitab abad ke-5 Hijriah atau tahun 1000-an Masehi, 1100-an Masehi justru menyangkal ada namanya Ubaidillah, karena Muhammad bin Isa, Ahmad bin Isa itu punya anak yaitu Ali, Muhammad, dan Husain. Tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nah, karena itu maka silsilah Habib Rizik dan sebagainya sampai ke atas, sampai ke Ubaidillah ini terhenti di situ. Jadi kemungkinannya memang kemungkinannya itu bahwa di situ tidak ada yang namanya Ubaidillah, dan karena itu tidak ada keturunan Habib-Habib yang sekarang itu adalah keturunan dari Ahmad bin Isa sebagai keturunan dari Nabi. Itu yang dipermasalahkan oleh Pak Imaduddin Usman. Lantas kalau kita sekarang menerima pernyataan dari Imaduddin ini, kesimpulannya, maka kita tidak mungkin menerima habaib-habaib yang ada di Indonesia, karena mereka semua itu tidak memiliki garis keturunan yang sah yang diterima dalam garis sanad. Begitu. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang lainnya juga adalah kalau misalkan baraya telisik dari silsilah itu, memang silsilahnya sedikit punya masalah dalam hal kalkulasi, yaitu coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib ya dan lain sebagainya, Habib Ja'far juga dan sebagainya, itu adalah generasi ke-36 sampai 39 generasi sekarang itu. Nah, padahal jarak dari Nabi Muhammad ke sekarang itu, kalau misalkan kita masukkan ke Hijriah, itu sekitar 1500 tahun bedanya itu. Jadi Nabi dilahirkan 50 tahun sebelum Hijriah kan, sekarang tahun 1444 Hijriah ketika video ini dibuat. Maka berarti dari Nabi lahir sampai sekarang itu berarti sekitar 1495 tahun. Ya kita bulatkan beda 5 tahun, ya kita bulatkan jadi 500 tahun Hijriah, 1500 tahun Hijriah. Sedangkan kalau dikonversi ke Masehi maka menjadi 1453-an Masehi kan begitu. Nah, 1500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah, generasi yang ada itu adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Kalau seperti ini, maka ya tetap masuk akal sih, tapi susah untuk menerimanya, karena artinya rata-rata habaib itu baru punya keturunan di usia 41 tahun. Kan ini ya masa kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dirata-ratakan sepanjang 1500 tahun, rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun, itu sebenarnya agak kurang srek gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Gitu kan? Apalagi ditambah dengan kesulitan yang lain, bahwa di zaman dulu sebelum tahun 1800-an itu kebanyakan orang menikah di usia yang sangat belia, antara 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Begitu. Itu umumnya segitu. Nah, kalau misalkan pernikahan itu terjadi di umur 11, 12, 13, 14, dalam kurun waktu 1500 tahun rata-ratanya mereka menikah punya anak di usia 40 tahun atau punya generasi berikutnya di usia 40 tahun, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang agak melenceng gitu, nggak sesuai kalkulasi begitu. Nah, jadi ayo kita lihat misalkan apa masalahnya itu.
Nabi punya pelanjut yang namanya Fatimah itu ketika beliau berusia 34 tahun. Kemudian Fatimah berlanjut ke Hasan itu 19 tahun usianya. Husain ke pelanjut berikutnya yaitu Ali Zainal Abidin itu 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin ke Muhammad Al-Baqir itu 17 tahun. Kemudian Al-Baqir ke Ja'far Shadiq itu 26 tahun. Setelah dijumlah jambleh diambil rata-ratanya itu ternyata rata-rata generasi itu berpindah di usia 26 tahun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya rata-ratanya itu adalah 26 tahun. Wajar, normal, masuk akal. Iya kan? Semuanya masuk akal. Gak ada yang sampai 40 tahun. Tetapi setelah Ahmad bin Isa yaitu Ubaidillah, nah di sini adalah masalahnya. Seperti yang tadi ya, Pak Imaduddin itu mempermasalahkan Ubaidillah itu tidak ada sanadnya, tidak ada garis silsilahnya, tidak ada catatannya. Nah, dalam kalkulasi ini juga jadi masalah ketika Nabi sampai Ja'far Shadiq katakanlah itu rata-rata 26 tahun dan itu wajar, itu masuk dalam rata-rata orang di seluruh dunia. Pada masa berikutnya dari Ubaidillah itu menjadi sangat berbeda. Misalkan Ahmad bin Isa ke Ubaidillah itu 40 tahun rentang perbedaannya. Kemudian Ubaidillah ke Ali anaknya itu 30 tahun, Ali ke Alwi 20 tahun, Alwi ke Muhammad 40 tahun, Muhammad ke Alwi generasi berikutnya itu 60 tahun. Kemudian Alwi ke Ali 20 tahun, generasi-generasi berikutnya Alwi ke Muhammad 30 tahun, Muhammad ke Ali 30 tahun, Ali ke Muhammad 34 tahun, Muhammad ke Alwi 26 tahun, Alwi ke Said Ali itu 50 tahun, Said Ali ke Muhammad generasi selanjutnya itu 55 tahun. Artinya ada di antara mereka itu yang baru punya anak setelah 60 tahun, setelah 55 tahun, setelah 50 tahun dan sebagainya. Dan ini rata-rata ke bawahnya gitu. Jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah, menjadi sesuatu yang aneh. Ditambah lagi kalau misalkan Baraya melihat, mengecek silsilah itu, di situ selalu ada juga yang aneh, yaitu angka tahun dari kelahiran orang-orang yang tanpa sanad tadi itu, ya menurut Pak Imaduddin tanpa sanad itu selalu berangka tahun genap sempurna. Misalkan Ubaidillah lahir tahun 320 Hijriah, Ali Al-Mubtakir itu 350 Hijriah, Muhammad Al-Maula itu 390 Hijriah, Alwi Syahib itu 450 Hijriah, Ali Qoil Qasam itu sekitar 470 Hijriah, dan Muhammad Sohib itu 600 Hijriah, dan seterusnya dan seterusnya. Angkanya itu pas. Jadi tahun 600, tahun 700, tahun 650 gitu. Semuanya itu gak ada yang koma-koma sekiannya gitu. Begitupun dengan jarak antara dari ayah ke anaknya itu juga pasti genap pas gitu, puluhan gitu, nggak ada satuannya gitu. Nah, ini kan sebenarnya agak rancu, agak aneh gitu. Jadi bagaimana ceritanya kalkulasi itu selalu rata-ratanya adalah sekitar 41 tahun, kemudian rentang dari satu generasi ke generasi yang lain itu sekitar 2 atau 3 kali lipat daripada generasi yang pada umumnya, dan kemudian angkanya juga dipas-pasin semuanya seperti itu gitu. Ini saya pikir sih nampaknya juga rancu. Nah, jadi dalam hal ini maka kita menemukan ada 3 aspek yang benar-benar meragukan silsilah para habaib di Indonesia. Yang pertama itu adalah tes DNA yang menunjukkan bahwa misalkan yang marga Syihab saja sampai sekarang itu ternyata 50%-nya itu adalah DNA India. Itu yang pertama, tes DNA. Kemudian yang kedua itu adalah dari rantai sanad yang biasa digunakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, itu ternyata sanadnya terputus. Baru muncul tahun 1800-an, bahkan sudah dibantah sanadnya, bukan hanya terputus tapi terbantah sanadnya dari kitabnya Fahru Rozi dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang ketiga, secara kalkulasi hitung-hitungan generasi, ternyata generasi para habaib itu jauh lebih tua dan jauh lebih panjang daripada generasi-generasi manusia di seluruh dunia. Nah, rata-rata manusia di seluruh dunia. Ini kan aneh. Nah, tapi ya apapun itu, karena pesawatnya juga sudah lewat, mari kita diskusikan. Ini bukan final pernyataan saya ya. Ini bukan final, ini mari kita sama-sama menelusur, mari kita sama-sama menelaah. Karena bagaimanapun kan kita harus menghormati para keturunan Nabi. Dan karena itu maka kita harus menghormati orang yang benar gitu. Jangan-jangan kita malah menghormati orang yang salah gitu. Jadi silahkan cek DNA-nya, silahkan cek apa dan sebagainya. Saya sih pernah baca bantahan gitu ya, bantahan terhadap Syekh Imaduddin gitu yang menyatakan bahwa DNA itu apa. Tapi kan sebenarnya bantahan yang saya baca gitu,
itu juga terlalu tendensius gitu. Misalkan tes DNA itu kan dari Yahudi, itu kan nggak pantas gitu dan lain sebagainya, dan itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang awam yang tidak tahu soal tes DNA dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian orang yang menulis itu bantahannya mengatakan bahwa itu lihat tuh, menurut tes DNA itu ternyata teori evolusi itu sekarang terbantah oleh bukti sains yang di zaman sekarang dan sebagainya gitu ya. Itu saya pikir sih tidak layak. Saya aslinya mau mencari bantahan-bantahan dari Pak Imaduddin ini, tapi malah mendapatkannya ya pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Jadi diskusi tetap dibuka, mari kita sama-sama membahas apakah, atau berserta buktinya tentu saja ya, apakah silsilah dari habaib-habaib yang ada di Indonesia itu sah dan meyakinkan atau tidak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.